Gimana caranya ngatur waktu nih yang paling krusial dari krusial? Hai guys, kembali lagi di podcast OnTile, podcastnya anak teknik lingkungan. Perkenalkan, aku Dikta Rajo Ramadhani dengan NIM 114230125 dari TL23. Kali ini aku ditemani sama abang-abang dari TL22 yang mau berbagi pengalamannya. Sebelumnya boleh dong jelasin kenapa abang-abang di sini dan sekalian perkenalan ke teman-teman dulu. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Ariel Bayu Haji, NIM 114220046 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Di sini aku sebagai asisten praktikum mineralogi petrologi, yang dimana kita bertiga inilah ya, lebih tepatnya itu tuh mengajari adik-adik mengenai praktikum yang ada di semester 2. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Kiram, NIM 114220025 dari jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral. Di sini saya selaku perwakilan dari asisten kartografi dan perpetaan, yaitu praktikum pada semester 2. Dan halo, aku Zaki dengan NIM 021 sebagai kimia lingkungan, praktikum kimia lingkungan. Jadi seperti itu. Pride banget ya di dadanya. Oke, jadi abang-abang ini dari perwakilan 3 praktikum yang ada di semester 2 ya? Yes. Jadi bisa nggak dijelasin masing-masing praktikum kayak mineralogi, petrologi, kartografi dan perpetaan sama kimia lingkungan ini ngapain aja, terus jangka waktunya berapa lama, terus kegiatan praktikumnya tuh kayak gimana sih Bang? Gitu. Nah, kalau di mineralogi petrologi itu tuh yang dipelajarin mengenai batuan. Nah, berhubung kita di teknik lingkungan yang dimana kita tuh masuknya ke Fakultas Teknologi Mineral, teknik lingkungan di sini tuh mempelajari mengenai batuan. Nah, kaitannya apa dengan lingkungan? Ya, dari batuan itu tuh kita bisa tahu di daerah tersebut tuh gimana ciri khas dari lingkungannya. Apakah dia memiliki kayak akuifernya bagus, atau dari penyusunan batuannya itu tuh nanti sangat mengganggu perairan yang ada di sana, kayak gitu sih kalau di mineralogi petrologi. Terus kalau buat kegiatannya apa ya, bisa dibilang di praktikum mineralogi petrologi ini kebanyakan itu tuh berada di laboratorium, karena kita tugasnya adalah mengidentifikasi batuannya. Tapi buat tugas yang lainnya itu tuh ada yang kita pergi ke lapangan, dan kadang asisten itu tuh juga ngajak praktikannya buat ke lapangan gitu loh. Kita seru-seruan bareng di lapangan. Kalau dari Minpet kayak gitu. Berarti Kalau dari kalau dari karto sih apa ya? Bagaimana caranya kita tuh membuat peta sebenarnya. Jadi di kartografi itu kita akan belajar bagaimana cara membuat peta, fungsi peta itu seperti apa, unsur-unsur peta itu ada apa aja. Nah, jadi fungsinya untuk teknik lingkungan itu kita tuh bisa merancang atau menentukan lokasi. Misalkan nih kita mau buat TPS. Nah, itu tuh kita akan mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di praktikum kartografi. Nah, kalau misalkan untuk kegiatannya sendiri, kegiatan praktikumnya sendiri, dari kartografi itu nanti ada acara-acara yang akan dilaksanakan di laboratorium, ada juga nanti acara-acara yang dilaksanakan di lapangan. Nah, jadi nanti output dari suatu praktikum kartografi dan pemetaan ini, jadi kita nanti akan memahami peta itu apa aja, fungsi peta itu apa aja, sebenarnya kayak gitu. Kimling? Nah, kalau dari Kimling sendiri itu yang namanya kimia ya, kita itu udah pasti berkutat dengan yang namanya laboratorium, pasti itu Mbak. Nah, tapi yang kalau dari kimia lingkungan ini kita difokuskan lebih mengenal ke parameter dan metode sama penggunaan alat, perubahan warna oleh suatu bahan yang terjadi untuk menentukan kualitas parameter di perairan, di tanah, kayak gitu. Nah, ntar itu bakal dicoba di praktikum kimia lingkungan itu, yang mana ya kita outputnya itu buat pengenalan parameter sama metode-metode atau prinsip-prinsip dalam menentukan kualitas air sama tanah, seperti itu.
Oh iya, kimia lingkungan juga kedapatan nih acara baru. Jadi kalau itu tuh buat ngambil sampel, pengambilan sampel kayak gitu. Ada lah, ntar let's see udah. Oke. Udah, Let's see ya. kemajuannya lu cukup jauh ya Iya. sekarang. Stay tune aja. Stay tune. Dan jangan tertinggal jadi harus ngejar. Pokoknya seru. Entah kalian bakal ngambil di sumur, entah kalian bakal ngambil di air keran UTN kan. Kacau. Air keran wajib diuji. Kalian iya betul. Oh iya. Gitu. Oke. Selokan Mataram nggak Mas? Selokan Mataram, bisa juga. Oh, bisa. Ini gabus. Bagus. Oh bagus. Emang kayak gini ya semua hasilnya Kimling kocak-kocak semua. Kocak-kocak semua. Keren. Iya, emang Aslab semester 2 ini kocak-kocak semua guys. Jadi, nah ini kan pasti selama jadi Aslab di periode-periode sebelumnya pasti ada hal-hal kocak yang udah pernah terjadi sama praktikannya ya. Mungkin bisa diceritain lah Minpet, Karto sama Kimling ini. Mungkin abang-abang? Minpet dulu. Ya kayaknya. Aku dulu. Oke, kalau di Minpet nih sistemnya gini, belajar bareng praktika. Ketika praktikan tanya sesuatu dan kita nggak tahu, tahu kan apa yang harus kita lakukan? Saya pernah merasakan Mas. Oh iya. Ya. Caranya adalah tolong dimasukkan ke pembahasan. Nanti setelah itu kita bakalan ada yang namanya uji pembahasan. Oh iya. Nah, Iya, disitulah tempat kita belajar bareng bersama praktikan. Oh, pakai Praktikan jurnal- mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan ilmu. Kalau dari Minpet kayak gitu, ada feedback timbal Oh, balik. siap. Ada yang kelewatan Mas. Apa? Tadi kan kita mau bicara mengenai kesenangan Kesenangan. di praktikum ini apa aja sih gitu. Gimana Mas tadi? Oh iya. Kalau dari Minpet. Hal-hal kocak. Hal-hal kocak tuh. Oh iya, kocak, Tadi yang kocak. di highlight itu Mas. Iya, Kalau hal-hal- Mas profesional Mas. Tapi Saya instruksi. menurutku itu kocak sih kalau buat antar asisten ya. Ya. Itu kocak. Itu kocak banget karena dimana kita kebingungan untuk menjawab, kita udah mentok nih kan gimana jawabannya. Betul. Akhirnya kita cantumkan di pembahasan. Itu kita juga punya kuasa ya. Ya. Lu jadi aslep. Astagfirullah. Gimana? Lu jadi aslep, lu punya kuasa, Bos. Siap. Asli belum mau. Siap. Mungkin coba tanyain ke Oke. Mas Poros satu ini. Oke, kalau Mas Poros ya. Kalau di Poros itu sebenarnya asik, tapi kadang praktikan itu nganggapnya terlalu serius. Gimana tuh Padahal maksudnya terlalu serius? kami itu istilahnya kayak mau belajar bareng sama mereka. Tapi Sistemnya hampir sama. Sistemnya hampir sama. Tapi nggak tahu kenapa di antara semester pressure-nya Karto ini lebih tinggi dari praktikum lain. Jadi kami sebagai aslep juga mikir, wah kita nih salah di mana dan bla bla bla. Jadi kesannya apa ya, agak canggung. Mungkin kalau misalkan awal-awal mungkin pasti agak canggung. Terus kalau misalkan hal-hal kocak yang pernah kita lakuin, yang pernah kita alamin di kartografi dan perpetaan selama saya menjadi aslep, itu tuh kemarin saya dapat praktikan. Sedikit cerita ya Mbak. Oh, Apa ya Mbak? Iya, siap. Praktikannya kenapa tuh Bang? Ya. Ini sebagai lucu-lucuan aja ya, nggak bermaksud untuk menyinggung semua pihak. Jadi kemarin kami dapat praktikan pada saat acara lapangan, khususnya pemetaan mandiri. Kita tuh memetakan suatu lahan, terus ada nih, Bang, di Kompas itu ada apa aja sih? Udah kami jelasin di awal, kalau misalkan ada tabung yang namanya tabung mata sapi. Tapi pada saat dijelaskan ulang oleh dia sendiri, dia mau belajar lagi, dia menjelaskannya malah tabung mata kerbau. Jadi Mata lembu. syukur nggak tabung matamu tuh, syukur masih kerbau, masih dekat. Masih dekat. Kalau dari Karto itu aja sih. Nah, Kimling ini Dari Kimling. di lab nih biasanya ada hal-hal unik yang terjadi Dari Kimling. dari praktikannya ini. Enggak, ini sih kalau Kimling ya gara-gara kita berputar ke main di lab terus.
itu pasti ada aja mbak barang-barang yang udah pasti pecah belah. Baik. Saya pecah belah. Ada yang lebih wow lagi. Jadi ada praktikan nih. Praktikan ada yang nggak sengaja mecahin buret. Oh, Apa tuh, buret apa tuh? Buret itu alat buat literasi. Itulah alat buat literasi. Iya. Itu kalau kalian searching di Google harga buret tuh udah sampai jutaan gitu. Tapi jadi asisten nggak kalau corong 30.000 masih dapat atau inilah gelas ukur 50.000 banter yang 30 mili itu masih dapat. Tapi kalau buret itu kalau ada yang mecahin buret ya Allah itu kami tuh pusing sih. Gimana ntar inventaris gimana. Yang bingung malah asistennya. Asistennya kalau soal pecah-pecah. Soalnya kan barang-barang kaca semua kan. Barang pecah belah semua situ. Nah kayak gitu sih paling itu. Terus gimana itu Bang akhirnya? Kenapa nih tiba-tiba kata? Pecahin praktikan kan. Ya. Nah kita mau nyuruh praktikan. Kamu bayar ini 1.200.000 buat ganti buret. Masa kita kayak gitu kan enggak. Berarti kowe bingung, aku bingung. Aku bingung. Kabeh bingung berarti. Kabeh bingung. Udah kayak gitu lah, itu momen kocak sih ya. Terus ya ada yang mecahin corong gitu, tas jatuh habis dicuci. Kan kalau kalian pernah main ke lab, pasti pernah lihat lah wastafel yang ininya kotakannya kecil, tapi dalamnya itu udah kayak sumur. Di dalam Ya, berarti ya. Itu dalam banget tuh. Jadi kalau ini kadang-kadang slip, prang jatuh pecah. Nah itu kadang-kadang diambil dikumpul, nah ditaruh buat plug selanjutnya. Jadi pas Ada yang kayak gitu Bang? Gak tahu. Jujur aja kalian yang pernah mecahin corong atau gelas ukur, terus kalian taruh di ini, terus plug setahunnya yang disalahin. Kamu yang mecahin gue. Nah itu lucu banget sih. Bukan aku. Jadi buat calon praktikan Kimling, kalau mecahin barang jangan lupa ditukar. Bener nggak? Kamu enggak? Jangan Oh, iya. aku. Gak apa-apa. Mungkin lebih tepatnya jangan mecahin barang ya guys. Nah itu. jangan ditukar. mecahin. Nanti asistennya bingung inventarisasinya. Inventarisasinya kacau, men. Tapi nggak apa-apa kok, kita kan sama-sama belajar. Oh, Sama-sama iya. belajar. Kan Nggak apa-apa. aslab sama praktikan sama-sama belajar. Sama-sama manusia. Tapi hati-hati aja lah ya, ntar ya kalau mau nyuci gitu, kalau bisa tangan tuh kondisinya memang udah harus Steril. bukan steril. Oh, Udah steril. Saya kira steril dulu. Bukan bidangnya, Mas. Kalau nyuci udah pasti steril mas. Harus yang nggak licin lah, nggak ada sabun gitu loh. Jadi pas dipegang tuh jadi dioles-oles ini nggak selip. Jadi selain kita belajar kimia, kita juga harus belajar gimana caranya Mencuci. cuci. Cara cuci. Siap, bener. siap. Hal dasar. Hal dasar. Itu kan nyuci kan. Berarti kalau misalkan kita bisa bilang kimia lingkungan ini papa-papa idaman gitu. Apa ide? Baik-baik bantuin Ya, ibu sebenarnya, gitu di rumah. alasan mencuci itu, biar steril mas. Gitu. Jadi enak gitu dipakai, digunainnya lagi. Siap. Tidak mempengaruhi di perhitungan. Iya. Respect. Itu. Siap, oke. Nah ini biasanya kan praktikum ada do and dance-nya nih. Mungkin tips and trick menjalani praktikum sebagai praktikan gimana Bang? Dari aslab nih. Dari Mas. Oh dari tadi kan Mas Kimling. kalau Kimling kan udah ini ya, jangan mecahin. Udah ada do and don't. Iya, do and dance. Nah, yang pasti tuh kalau dari Kimling tuh kalian sebelum mau masuk lab tuh haruslah jas lab, terus sarung tangan latex itu udah harus, terus sama pakai masker itu udah sesuai prosedur masuk laboratorium ya, udah pasti itu yang harus dilakukan. Nah yang jangan dilakukan kalau kalian kipu-kipu, pasti di lab tuh banyak lah barang-barang yang mungkin kalian belum Familiar ya. belum familiar, jadi kan mungkin ada kepo, ini apa, dipencet, ternyata masalahnya laboratorium tuh nggak cuma buat Kimling, tapi ada penelitian buat orang lain juga. Takutnya pas dipencet-pencet merusak, meledak atau Kebakar. paling ini Kebakar. paling buruk ya, Ya, kebakar. kebakar pindah lab 2 lagi
lagi kan untuk Bahaya. Jadi baru pertama kali ngerasain di kampus 1 ya Mas? Ya oh iya, ntar 24 bakal ngerasain full semua di kampus 1. Wih, Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Keren, keren. Kalau yang belajar mungkin, Bali udah pernah merasakan lah awal-awal mencekamnya kampus gue gimana. Malam-malam Iya, hujan-hujan guys. mencekam terus itu kayak suasana horor banget lah. Tapi sekarang udah happy. Labnya udah terang banget ya. Terang banget. Iya. Di lantai dasar lagi kan? Yoi. Nggak capek-capek Nggak capek. naik. Aduh, Silakan. kok hostnya ikut-ikut ini? Lanjut. Iya, Kartu apa Minpet ini? kalau kartu tuh apa ya? Yang harus disiapin sebelum masuk lab itu ada namanya kartu kuning nih. Kalau misalnya di kartu. Nah, kartu kuning itu wajib dibawa sebagai presensi kita, apakah kita menghadiri praktikum atau enggak. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa kartu kuning, nah itu tuh nanti kita nggak bisa dimasukin atau masuk ke dalam labnya, kita nggak bisa praktikum. Nah, kan kalau kartu kan ada kegiatan di labnya, ada kegiatan di lapangannya. Nah, kalau misalkan praktikan pada saat di lapangan itu wajib menggunakan peralatan-peralatan lapangan seperti sepatu lapangan, terus celana lapangan dan baju lapangan. Pokoknya perlengkapan lapangan deh. Soalnya kita akan berhadapan langsung dengan lapangan ya gitu. Takutnya nanti ada apa-apa kan kalau misalnya kita nggak pakai alat-alat lapangan. Jadi agar lebih aman seperti itu. Mungkin dari kartu itu aja. Kalau dari Minpet sih sebelum masuk ke lab yang harus dilakuin pertama kali adalah mengumpulkan laporan sementara. Oke. Aduh. Laporan sementara kalau di lab, terus kalau di lab kalian juga perlu banget memahami materi. Karena kalau nggak paham praktikum kalian sia-sia. Betul. Yang kedua adalah yang ketiga adalah bertanya. Kalian nggak tahu sesuatu, kalian harus tanya. Tidak bertanya sesat di jalan ya guys. Ini semua tentang batu. Batu nggak bisa ngobrol langsung sama kita, cuma kita yang bisa memahami batunya. Oke. Mas, strukturnya apa? Gitu ya Mas? Terus kalau di Minpet juga hampir sama kayak kartu, karena kita juga di lapangan, jadi kita juga memerlukan yang namanya safety. Kayak yang biasa dipakai sih baju flanel tebal, sepatu lapangan, terus celana kargo yang tebal. Ya kita nggak tahu kan di lapangan tuh medannya seperti apa. Jadi ya cari aman dulu lah. Kalau di Minpet itu aja sih. Kalau buat kartu sama Minpet ini yang di lapangan ya? Kalau Kimling nggak ya? Kalau yang di lapangan itu apa sih biasanya bedanya sama yang di lab gitu? Mungkin kayak praktikumnya. Dari kartu atau Minpet dulu nih? Kartu lah tadi. Dari kartu dulu ya? Oke. Kalau dari kartu bedanya kita acaranya di lab sama di lapangan itu banyak, sangat-sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita di lab kita cuma belajar teori, kita cuma belajar hitungan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita di lapangan, ya kita langsung melihat objeknya, kita langsung melihat lapangannya seperti apa, gitu. Jadi kontur itu seperti apa, terus lereng yang miring itu seperti apa, lereng yang terjal itu seperti apa, bagaimana cara menggunakan kompas, bagaimana cara menggunakan palu geologi, meteran dan sebagainya. Jadi bedanya kalau misalnya kita di lab sama di lapangan, kalau di lapangan kita pengambilan datanya secara langsung atau primer. Kalau misalkan di lab biasanya menggunakan data-data sekunder, kayak gitu. Buat Kalau di Minpet sih yang pasti itu kita melihat lapangan secara langsung. Kita belajar yang biasanya kita di lab kita cuma lihat satu bongkah kecil doang. Tapi kalau di lapangan kita bisa lihat satu singkapan besar dengan banyak batuan, bahkan dengan banyak hukum-hukum geologi yang berlaku. Terus kalau di lapangan juga kita nggak bisa lepas dari yang namanya kartografi dan permetaan. Karena semua data mengenai strike di kedudukan batuan, terus jenis batuan dan lain-lain itu nantinya juga bakalan dituangkan ke dalam peta. Kayak gitu sih.
Kimling nggak diajak. Kasihan. Ini salah satu part of semester 2, jadi jangan dilupakan. Oh iya, pasti ada korelasinya. Dia juga ada di lapangan. Coba jelasin pengambilan sampel di lapangan. Iya. Oh iya, betul. Itu sebenarnya bukan acara lapang ya, tapi lebih ke teknik sih. Teknik Soalnya acara baru kan gitu. Teknik pengambilan sampel. Nah, kalau ternyata selama ini yang kita coba cara mengambil sumur yang kita timba, terus air dituang ke botol, nah itu salah. Sebenarnya yang baik itu pakai metode grab. Jadi diambil dari dalam tanah, kayak pencepit lah, udah tetap diambil, ditarik, baru itu dituang airnya. Oh, berarti enggak yang di gini? Bukan yang ember gitu. Sudah ada metode di grab itu yang sesuai sama SNI ya gitu. Itu ntar ada lah acara-acara baru kita. Stay tune. Oh. Wow. Stay tune. Sneak peek Oh kecil-kecil. iya, terus Oh, nih, ada lagi. Saya boleh ngingetin nggak Mbak? Oh, silakan. Saya nyenggol dikit lah. Ntar kalau Kimling nih bakal ada satu buku yang emang memuat seluruh acara. Jadi sistemnya bukan kayak sistem lama lagi. Oh, Nah, beda. pembaruan sistem. Keren. Siap. Sistemnya diperbaiki, poles. Nah, jadi ini bentuknya ntar buku yang bakal memuat semua acara. Nah, itu yang bakal dibawa setiap praktikum tuh. Itu lupa aku ngingetin. Tapi ntar ada itu buku ntar disediain kok ntar sama asisten. Mungkin para praktikan itu bisa beli yang buat satu buku. Itu bukunya isinya teori apa gimana itu, Bang? Enggak, itu bukunya emang buku buat penulisan mereka. Ntar di situ kalian tulis dasar teori situ, pembahasan di situ, terus langkah kerja mungkin. Ini aku saking excited. Oke. Excited. Wow. Berarti besok Wah Kimling banget ini kayaknya ya, Kimling. udah nggak pembukuan lapres lagi? Nah, sudah enggak. Oh, sudah disediakan berarti. Sudah sediakan itu bukunya. Ntar makanya kalian silakan. Jadi penasaran nih. Keren. Asistensi ya. Gak boleh revisi ya terus. Berarti nggak boleh ditipek itu. Kalau nggak bisa revisi disobek. disobek. Sobek. Kalau salah beli buku lagi. Iya. Oke. Bercanda. Itu bercanda. Bercanda. Nggak ada yang gitu kan? Nggak ada yang Ada. Di sebelah mungkin bloopersnya. Ois. Kalau yang Typo dikit. Mohon maaf. Kalau typo dikit, titik dikit, nggak ada titiknya. Berarti di sini teman-teman udah bisa nyimpulin ya, yang paling asik, yang paling heboh, Yang paling nggak nyenggol-nyenggol. yang nggak nyenggol-nyenggol, yang paling kalem, yang paling keren, yang paling terbaik itu kartografi. Oke. Tiba-tiba menyimpulkan. Ya, emang sasar dia nih. Emang pride-nya tinggi. Iya. Pride-nya tinggi. NPD semua ini kayaknya ya. Tapi kita semua bersaudara. Tetap bersaudara. Ada aja. Nah kan, ini sebagai asisten dan sebagai mahasiswa juga nih ya kan, abang-abang di sini kan. Nah, gimana caranya ngatur waktu nih yang paling krusial dari krusial? Coba kita tanyakan ke Poros. Mas Poros yang katanya paling oke ini, gimana coba? Jadi gini ya, kalau misalkan teman-teman berangkat dari rumah dengan mood yang agak semrawut nih, misalkan nih agak kesel nih, pasti nanti masuk lab agak kesel juga, makin agak kesel, Makin agak kesel. gitu. Jadi salah tanyanya. Gimana caranya lagi waktu? Oh iya. Oke, siap. Jadi cara kita membagi waktu, ya kita ini sadar kan jadi asisten. Aku juga nggak bisa serta-merta kayak aku paling benar gitu. Aku yang paling bisa bagi waktu dan bla bla bla. Enggak. Kami juga manusia di sini. Jadi kesalahan itu pasti ada. Jadi sekurang-kurangnya kalau misalnya kita
mau bagi waktu itu setidaknya kita mengerjakan tugas kita tuh terlebih dahulu dari orang lain. Karena kenapa ya, kita punya tanggung jawab sendiri gitu. Toh juga karena kartografi ini kan pengerjaannya tuh secara manual, buat peta secara manual dan bla bla bla, pasti memiliki waktu yang cukup lama. Jadi perlu proses yang panjang. Jadi gimana caranya kita memanage waktu untuk konsulin, gimana cara kita memanage waktu untuk mengonsulkan orang. Kita juga kan sebagai praksikan, kita juga harus konsul, praktikan juga kita harus konsulin. Nah gitu, jadi sepintar-pintarnya kita aja, karena kita tahu dan kita sadar kita juga punya tanggung jawab lebih, ya kita harus lebih keras daripada itu. Jadi kayak gitu. Dari abang-abang yang lain nih? Wis. Kalau dari aku sendiri, cara membagi waktu yang pertama kalian perlu catat dulu guys, apa yang wajib kalian lakukan di minggu itu. Prioritas ya, bikin Prioritas. schedule. Buat list. Kalau di kamarku tuh ada sticky note warna. Sticky note warna. Oke. Nanti ada salah satu warna yang beda, itu biasanya diisi jam kosong atau free. Tapi kan kalau semisal, dan itu diupdate-nya setiap hari. Kecuali kan kalau pada periode lalu kan aku masih menjadi praktikan. Yang udah pasti adalah konsul. Dan itu kan waktunya udah pasti kan. Kayak H+2 konsul, terus selanjutnya bla 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 bla, kayak gitu. Jadi kalian bisa ngatur waktu tuh dari sticky note itu tadi. Kalian perlu ngerjain berapa jam, kalian perlu ngerjain apa duluan nih ya sebagai prioritas. Ya, betul. Kayak gitu sih. Berarti time management ya. Time management Yes. penting guys. Siap. Kalau dari Kimmy juga sama-sama aja. Saya juga periode lalu sama kayak ini. Nggak mau? Mereka berdua ini yang jadi praktikan iya, jadi asisten juga iya. Ya gitu lah, harus ya iyalah, harus nentuin lah skala prioritas kita. Terus emang kalau mikirnya bisa, kayak kita kan sebagai asisten nih, tapi kita juga sebagai praktikan. Ya. Ya kalau bisa kan asisten tuh pasti nggak mungkin, ya aku nggak mau nge-spill kebiasaan kalian, cuman pasti ntar kalian pasti bakal ngarit. Nah itu biasanya aku manfaatin buat ngerjain laporan atau ngerjain hal-hal lain, tugas-tugas lain. Kayak Berarti gitu. winning solution ya buat Win-win solution. Iya. Win-win solution lah. Mengisi waktu kosong. Yes, betul. Karena kalau jadi praktikan sama asisten nih rada juga ya, kita dikejar tapi kita ngejar-ngejar. Iya. Berarti Jadi kita abang-abang, sebenarnya serba salah ya waktu itu. tapi berarti abang-abang udah nggak ini ya, udah nggak jadi praktikan lagi ya? Oh, udah kan. Oke. Bos. Oke. Sabar, masih kurang satu. Oh iya. Masih kurang satu. kita. Maksudnya pas besok. Tapi kalau besok periode Iya. depan kita udah nggak jadi. Insya Allah udah nggak. Fokus Siap-siap ya. untuk mengajar adik-adik. 24 siap-siap dikejar sama abang-abang yang ini ya, ditandai. Jadi sama. kalau kalian dapat Bang Radif, siap-siap aja lampiran kalian di. Enggak. Kartu itu bersahabat. Kartu itu sportif. Gitu. Apa ini masih apa tadi? Masa kayak ngomong sesuatu ya? Coba kan dicek ini. Request. Sana ya guys, semuanya bersahabat. Main mata dia. Main mata dia. Main mata dia. Yang bersahabat dan menyenangkan. Tapi di setiap praktikum tuh pasti ada kesulitannya. Ya. Kayak di Kartu. kartu. Kayak di kartu dia di bagian lampirannya sangat-sangat susah lah bisa dibilang. Karena kalau ketika orang awam megang peta pertama kali pasti dia harus belajar dari nol. Ya, Di Gimling mengenai teknis penggunaan alat. wis, Ya. yang paling oke lah. Di tempatku ya kalian tahu sendiri teorinya banyak banget. Iya, betul. Betul, betul. Diminta. Pasti punya kesulitannya sendiri-sendiri guys. Betul, betul. Buat masing-masing praktikum ini outputnya apa sih Bang? Kalau tadi kan Kimling tadi apa, buku ya? Itu ya outputnya ntar buku yang menjelaskan parameter dan metode. Yang lebih ditekanin oleh Kimberly ya. Itu dia. Kalau di kartu itu sama, nanti outputnya seperti buku, namanya laporan resmi kartografi dan perpetaan. Jadi nanti segala macam yang sudah kalian kerjakan dari acara 1 sampai acara 12 mungkin nanti kalau misalnya ada.
nanti akan dijadikan buku dan disatukan dan dijilid hardcover kayak gitu. Sama channel. Ya, oh iya, sama nanti output dari kartografi itu di acara responsi atau di acara akhir atau puncak dari segala acara itu nanti kalian akan membuat maket. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama maket, kalian harus bersemangat di kartografi dan perpetaan. Nggak boleh gugur duluan. Nggak boleh. Soalnya maket itu buatnya seru, kreatif, asik lah. Ada orang yang nyangkan ya. Coba tadi mic-nya dicek lagi ya. Ada suara-suara guys. Kayaknya ruangan deh. Kayaknya rada ini bocor suaranya. Nih Saya kalau terintimidasi. kalau minpad. Iya. Kalau di Minpad outputnya yang paling pasti ya. Nanti tuh praktikan tuh bisa mengidentifikasi batuan langsung di lapangan. Terus nanti kalau di tugas responsi tahun lalu itu tuh kalian belajar bikin yang namanya penampang profil batuan. Itu nanti kalian ngukur-ngukur lah di sana. biasanya responsnya itu gimana sih bang? Asik. Kalau di Minpad lebih ke pembantaian ya. Bener. Track record kami sampel batuan ada yang keluar ruangan aja pokoknya. kebetulan Oh, looknya Mbak Dita ya. Ya itulah ya. ya. Makanya guys, kalau kalian ngerjain sesuatu tuh Silent dulu. oke. Jadi kalau kalian ngerjain sesuatu jangan setengah-setengah. Siap. Jangan singgapannya apa, malah ambil batunya apa kan nggak masuk akal gitu loh di suatu tempat gitu. Kalau kanto itu asik-asik. Asik-asik. Biasanya ngapain? Asik-asik. Oh iya, asik-asik. 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 Nanti asik-asiknya kalian bakalan dibagi sama kalian bakalan dapat nanti kelompok responsi yang tentunya beda sama kelompok peluk kalian. Nanti kalian akan mempresentasikan semua atau maket tadi. Maket itu miniatur ya, miniatur bentuk lahan kalian, miniatur dari daerah atau lokasi penelitian kalian. Nanti kalian akan bentuk secara 3D menggunakan styrofoam. Nanti bisa dilihat lah nanti di lab contohnya seperti apa. Nah, sejauh ini kalau dari kartu asik-asiknya paling ada sobekan tipis ya. Sobek tipis. Itu aja. Nah, kalau dari Kibling sendiri ya. Iya. Ini bukti satunya nggak merasa dapat hostnya sendiri ya. Nah, ya kalau di Kibling tuh lebih ditekanin ke uji pemahaman, uji pemahaman mereka yang selama ini udah dipelajari dari ya itu semester 2 itulah ya pengenalan alat apa aja fungsinya terus kayak gitu ya sama responsinya itu ntar ya ada dua yang satu individu yaitu uji pemahaman sama kompetensi praktikan selama semester terus yang kelompok itu kalian juga sama uji tentang pemahaman kalian apa aja yang udah didapetin di lab gitu. Kayak kita penentuan parameter nih kita dapat soal misalkan kayak minyak terjatuh di air, nah itu Studi kasus. Yes. Parameter yang diuji itu apa Iya. aja itu sih. Oh, dari kartu ada satu lagi tambahan tadi, kelupaan. Jadi nanti di responsi itu ada responsi kelompok sama responsi individu. Nah, kalau misalnya responsi kelompok yang aku bilang tadi, maket dan segala macamnya. Kalau misalkan responsi individu nanti kalian akan diuji cara untuk menggunakan kompas, alat-alat praktikum kartografi dan perpetaan. Kayak bagaimana cara mengukur kemiringan, cara mengukur strike depth, arah penelusuran suatu batuan dan bla bla bla. Jadi gitu. Terus kalau Kingling ini beda ya, kalau kan tadi dijelasin kan ini kesannya galak-galak, ngeri-ngeri. Kalau Kingling ini ntar chill, kalem, kalian ya ntar diuji lah pemahaman kalian mengenai apa aja yang udah dipelajari di lab. Terus ya mungkin kami bantu ya, hostnya juga udah merasakan sendiri ya rasanya gimana. Tidak terbantai ya, Mas? Oh, salah. Chill.
chill. Sebenarnya semuanya tuh chill guys. Chill. Tinggal pembawaan aja. Tergantung main. Yes. Ya, Main. 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 Lanjut. Lanjut. Body language. Gak ada. Gak apa-apa. Yang penting mencoba. Oh. Genset. Terus kalau mau jadi asisten ini berarti ini ya daftar di pas oprek kan? Gimana tips and triknya nih? Aduh. Tuh. Dari Minpet dulu lah. Dari Minpet dulu. Aduh, gimana ya? Kalau dari Minpet tuh yang jelas kalian perlu paham mengenai materinya. Itu kunci nomor 1. Yang kedua adalah gimana cara pembawaan kalian ketika kalian mengajar. Itu penting karena ketika pembawaan kalian jelek, praktikan juga susah nangkepnya. Kayak gitu sih. Jangan lupa. Satu lagi adalah attitude. Betul. Walaupun kita di podcast ketawa-ketawa, kita sebagai asisten sama aja, ketawa-ketawa aja. Tetap sama aja. Ngajar sambil ketawa-tawa. Lanjut. Kartu. Oh, kalau kartu itu yang pertama itu bagi yang muslim harus rajin sholat. Oh, Itu siap. syarat pertama masuk kartu itu. Kalau yang Oh, berarti harus muslim. Enggak. Oh. Parah. Kan aku bilang kalau yang muslim Oh, kan. iya. Kalau misalkan kalau yang non muslim ya harus taat sama agamanya. Soalnya apa? Itu nomor 1. Oh iya. Terus yang kedua itu kita harus sebenarnya kita jadi aslep itu nggak perlu pintar sebenarnya. Jadi aslep itu gimana caranya kita menyampaikan kepada praktikan kita itu supaya mereka tuh bisa ngerti. Intinya kayak gitu. Percuma kalau kita misalkan kita pintar tapi kita nggak bisa memintarkan orang itu percuma juga. Jadi yang lebih dilihat dari kartografi itu yang dibilang Ali tadi, attitude juga, penguasaan materi juga ada harus. Terus yang terakhir, gimana caranya dia menyampaikan suatu materi, itu yang paling penting. Dari kartu itu aja. Ya, kalau dari Gimling juga ya sebenarnya kalau sistem penerimaan asisten kayaknya rata-rata tuh sama ya. Kayak attitude itu harus dijaga kan. Attitude tuh udah pasti nomor 1 harus di ini. Cara kita menyampaikan juga harus, kita nggak mungkin juga kalau depan praktikan kita gagap nggak ngerti, ntar ujung-ujung masuk pembahasan lagi. Wah, nyenggol terus nih. Pernah kan tapi. Ya, Ya, oke. Kita juga penguasaan materi itu juga penting. Seberapa ya kayak menunjukkan lah minat kita terhadap praktikum tersebut. Dengan ya itu salah satu yang penguasaan materi sama ya teknik pengajar. Berarti apa namanya? Seleksi masuknya ini gimana teknisnya? Sama semua apa gimana ini abang-abang? Kalau dari Kimling sih micro teaching ada ya itu nama micro teaching buat ntar kita menilai ini cara ngajarnya gimana. Terus sama tes tulis. Tes uji kompetensinya itu. Kalau dari Mas Kartu coba. Kayaknya semua rata-rata sama sih sekarang. Kalau dari kartu itu Wawancara. rangkaian pertamanya itu nanti ada tes tulis. Jadi dari tes tulis itu nanti akan diambil beberapa, nanti menyesuaikan beberapa orang yang dinilai berkompeten dalam hal teori. Terus nanti akan diseleksi kembali, akan dilaksanakan micro teaching. Nah, micro teaching itu seperti simulasi mengajar, gimana cara dia mengajar di depan orang. Itu nanti ada penilaiannya juga, dan terakhir nanti ada tes wawancara. Kalau kartu nanti dikasih studi kasus, nanti dikasih kondisi-kondisi gimana caranya dia memecahkan kondisi itu, dan jadilah asisten. Kalau di Minpet ya kayak hampir semua praktikum sama sih ya. Jadi yang pertama adalah tes tulis buat menyeleksi orang di bagian teori. Yang kedua ya itu tadi micro teaching. Kalau di Minpet
ada tes identifikasi batuan, bagaimana dia mengidentifikasi suatu batuannya, terus yang terakhir tuh wawancara mengenai kepribadian diri, attitude. Oke, siap. Buat benefit jadi aslab apa nih? Jackie. Kasih tahu Jack. Dan benefit jadi asisten nih, kalau secara umumnya ya udah jelas lah. Kita ya ngerasa kayak punya kuasa kecil-kecilan. Ingat lu jadi asisten? Lu punya kuasa. Gitu. Ya punya lah kalau secara umumnya. Ya ini juga kita juga benefitnya bisa ngasih tahu insight yang kita udah pahamin di kepala nih tentang praktikum tersebut. Nah kita keluarin di praktikan, ya, jadi ilmu lah, jadi ilmu buat praktikan tersebut yang entah bakal diimplementasiin di entah di matkul semester selanjutnya atau kehidupan selanjutnya. Serem ya? Jauh banget ya? Jauh. Dunia kerja maksudnya. Terus ya udah ya sama kalau dari Kimling khususnya sih. Kalau dari Kimling itu jadi setiap ini kalian nggak perlu mikir makan siang. Karena kalau kita udah memulai rapat, udah memulai ya kumpul gitu pasti ada lah sedikit nih nasi olive, entah Jatinangor. Sebut merek, jangan sebut merek. No sponsor ya guys, no sponsor. Nasi-nasian lah. Nasi-nasian. Nanti di teh. Ya, ntar ya editor ya teh. Editor tolong. Ya, dan nanti kalian udah mikir makan siang sama ini sih ya. Pasti lah itu semua. Oke. No munafik. Abang-abang yang lain nih kayaknya juga sebenarnya sama aja nih kayaknya ya. Ya, ada khususnya ya kan. Itu ya entah makan siang, entah makan malam, sarapan. Kalau dari kartu sih yang nggak dari kartu aja sih sebagai asisten ya. Kalau di asisten nanti kalian dapetin namanya SK. Nah SK ngajar. Nah SK ngajar itu nanti akan dikeluarkan oleh rektorat. Nah rektorat nanti ngeluarin surat ngajar kalian. Jadi kalian secara resmi menjadi asisten. Nanti surat ngajar itu bisa kalian pakai dalam CV nanti. Kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja atau apa, nah itu bisa kalian cantumkan. Saya pernah menjadi asisten. Itu nanti inilah dokumen pendukung ijazah juga lah bisa dibilang. Ya, jadi nanti kalian ada plusnya lah di situ. Terus kalau misalkan benefit selain ada SK itu, kalau dari menjadi asisten itu nanti kan akan lebih dekat lah sama adik-adik. Jadi adik-adik. Karena kenapa ya, kita setiap minggunya berinteraksi. Terus aku nggak bilang asisten doang yang berinteraksi ya, tapi mungkin asisten porsinya lebih banyak berinteraksi sama adik-adik. Terus kalau dari ini lagi sih, gimana caranya kita melatih diri untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi kayak kita juga belajar, kita juga refresh gitu. Kalau misalnya kita jadi asisten. Udah, itu aja. Minpet. Kalau dari Minpet ya semua yang dibilang abang-abang dua orang ini tadi sama. Tapi di Minpet tuh yang paling aku suka ya, jadi asisten Minpet itu kalau liburan jalan-jalannya banyak. Kenapa tuh bang? Jalannya banyak. Ya kita bisa dibilang apa ya, belajar bareng di alam langsung gitu loh. Tapi kalau di liburan tuh atau praktikumnya nggak di semester itu, kita jalan-jalannya tuh sekedar asisten aja. Jadi kita kayak kayak menemukan hal baru gitu loh di alam. Kayak kemarin yang terakhir asisten Minpet itu tuh ke Wonogiri. Nah di situ kita benar-benar lihat bagaimana proses diferensiasi magma. Kayak outputnya tuh seperti apa loh kalau udah jadi kayak gitu. Jangan lupa kita juga ke Karangsambung. Mantap. Surganya Batuan. Tapi agak kesel juga sebenarnya kalau misalkan punya teman asisten meteorologi nih. Karena kenapa? Misalnya kita nongkrong nih ke kafe, lihat kerikil, deskripsi itu apa? Kayak gitu. Oh ini Kerikil coffee shop ya? Ini. Maaf, kadang
itu kita yang ditodong ya. Kita ditodong untuk mendeskripsikan sebuah kerikil itu kita. Dan oknumnya adalah kalian-kalian ini. Dan harus Harus dong. mungkin kerikil coffee shop kan nggak tahu ya Oh iya. apa. Tuh, siapa tahu semen nggak ada yang tahu. Bonus. Ini apa? Tahu-taunya remote. Aduh. Nah, ini nih untuk closing statement sebagai asisten praktikum, ada nggak wejangan untuk praktikannya yang akan masuk ke semester 2? Jangan dari Pak Impat kali ya asiknya. Mungkin pengumuman asistensi? Oh, kalau itu kita belum dapat ya. Oh, belum. Jujur jadwalnya belum ada ini kita. Oke. Kalau wejangan dari aku ya, semester 2 tuh tempatnya kalian masih bimbang antara kalian melanjutkan di teknik lingkungan atau kalian mau keluar. Betul. Ya lanjut. Ya ini terjadilah realita. Yes. Tapi apa? Ya babak penyisian lah semester 2 itu. Nah kalau wejangan dari aku mengenai hal tersebut ya, terutama selesaiin dulu apa yang kalian udah jalani. Siap. Kalian mau nangis, kalian mau jungkir balik, mau ngapain aja terserah. Yang penting apa yang kalian kerjakan itu selesai. Dari aku itu aja. Masih mikir kan? Masih mikir jalannya ya. Ya, kalau dari aku sih sama sih ya, kalian jalanin aja gitu loh, proses-prosesnya dulu, entah apa bakal ada rintangan di depannya ya, itu yang bakal kalian hadapin. Ya gitulah, jangan mudah nyerah ya. Iya. Cemen. Jangan kalian belum menghadapi rintangannya tapi udah takut duluan. Udah mundur duluan tuh ya, janganlah kalau bisa apa yang ada di depan itu yang akan kalian lewatin gitu. Semester 2 tuh ya enjoy. Jujur aku semester 2 enjoy. Enjoy. Sangat Enjoy. menikmati karena semester 2 ini benar-benar sama teman-teman benar-benar Ya. kita saling merangkul, Bonding, saling bonding. menguatkan. Right. Gini. Nih dari kartu belum ini nih? Dari kartu. Kalau dari kartu nanti semangat aja, jalanin aja. Jangan anggap semuanya berat. Pasti bisa dijalanin. Memang aku bilang nggak mudah lah melewati 3 praktikum ini. Pasti ada rintangan sama kesulitannya. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya sama-sama, kalian saling semangatin, pasti bisa. Terus nanti kalau misalkan di kartu itu ada namanya seleksi alam. Nanti di acara 2 itu ada namanya seleksi alam. Iya. Nah, jadi kalian siap-siap. Real. Ini enggak For ini real. enggak Untuk apa nyata. istilahnya, Enggak Nggak menakut-nakutkan, menakut-nakuti, tapi itu tapi- realita yang terjadi. ya Iya. nanti kalian harus tetap semangat lah, harus tahan banting, harus bisa begadang. Kalau misalnya kalian nggak bisa begadang, ya kalian harus ngerjainnya lebih awal kayak gitu. Gimana caranya kalian biar nggak bisa begadang kayak gitu. Kalau kartu Sudah dari abang-abang ya. Nah, teman-teman sekalian udah dengar cerita-cerita dari abang-abang tentang pengalaman sebagai asisten dari praktikum dan momen-momen sebagai asisten. Nah, tapi mungkin sayang banget nih kita cuma bisa sampai di sini. Sabar. Ini abang-abangannya kayaknya masih belum mau bubar ya. Tapi aduh. Istighfar. Aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk teman-teman udah dengerin sampai sejauh ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Semangat untuk praktikum-praktikumnya yang kedepannya. Untuk abang-abang yang udah ada datang di sini, abang-abang Bang Ariel, Bang Radif, sama Bang Jeki. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat ngobrol di podcast Ontel. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dan share-share pengalaman unik dan seru lainnya di kedepannya. Sukses buat kehidupan perkuliahannya dan mungkin kehidupan setelah perkuliahannya. Kita tunggu ya. Nikah. Sabar.
pilihan. Tapi eventually kan ya terima kasih abang-abang sekalian dan teman-teman. See you guys. Dadah. Bye.